beri kami nasihat perihal ta'addud poligami. Kayaknya kita makan dulu jemaah kalau masalah poligami ini. Antum bisa jadi nggak enak makan sama istri nanti. Kita besok pagi kita bahas poligami. Setuju? Nggak setuju, Mak. Ini yang minta nasihat datang ke ana aja lah. Japri. Bagaimana sikap yang harus dilakukan dari sikap suami dan sikap istri? Subhanallah ya. Ana pernah buat kajian di Jakarta, di Blok M situ. Waktu itu yang jadi pembawa acaranya tuh ada di situ tuh, Fani itu. Judulnya itu Ustadz Aku Ingin Poligami. Jadi mungkin bisa dirujuk di sana. Karena bicara poligami ini, kalau setengah-setengah ada yang sakit hati. Kalau setengah-setengah nanti ana dikirain belain ibu-ibu. Nanti ada bapak-bapak, ibu-ibu merasa Ustadz ini belain bapak-bapak. Karena pada hakikatnya dua insan ini memiliki hukum yang berbeda. Hukum yang seharusnya dilakukan oleh seorang wanita dan hukum yang seharusnya dilakukan oleh seorang laki. Dan ingat, perintah untuk poligami itu menurut jumhur ulama perintah lil ibahah. Hanya untuk boleh aja. Tapi perintah boleh itu akan naik jadi sunnah, akan naik jadi wajib ketika kondisi-kondisi tertentu. Dan bisa jadi haram pada kondisi tertentu. Ketika seorang mau poligami dan dia tahu nggak bisa adil, dosa dia. Dia tahu aku nggak bisa adil. Anak ini memang orang itu hatinya satu. Ada orang yang kayak gitu. Kalau sudah condong ke sini nggak bisa dia kasihkan ke yang lainnya. Ada manusia seperti itu. Atau yang kedua, dia tahu dia tidak bisa memberi nafkah. Tapi dia maksa poligami. Padahal memberikan nafkah kepada istri wajib hukumnya. Kok bisa dosa kau? Ada orang-orang yang melamar pakai mobil sewaan. Assalamualaikum. Masya Allah, Fortuner naikannya Masya Allah. Padahal nyewa dia. Hati-hati jamaah. Maka ada beberapa hukumnya. Dan ibu-ibu ketika terjadi poligami sama suaminya. Satu yang perlu dikatakan. Qadarullah wa masya'afa'al. Itu takdir Allah dan Allah berbuat sekehendak Allah. Kenapa? Coba ibu pikirkan. Kenapa kok bukan istri tetanggaan yang kok bukan suami tetanggaan yang poligami? Kok suami anak? Itulah yang namanya takdir. Mungkin kalau kita bisa nentukan, ya mungkin fulan aja yang poligami, yang lainnya jangan poligami. Tapi kita ini hamba. Tadi kita bicara, kita ini hamba Allah SWT. Kita berjalan mengikuti garis takdir kita. Dan ingat, hidup di dunia cuma sementara. Jangan sampai ya gara-gara mungkin terjadi ibu-ibu, suaminya poligami. Akhirnya ibu-ibu memilih untuk berpisah. Boleh, para ulama mengatakan seorang istri itu minta cerai apabila alasannya syar'i. Ketika dia dizolimi, ketika dia ditinggalin. Karena ada suami-suami yang ninggalin istri tua, kata dia udah tua lah, aduh, udah gak berguna kata dia. Anda punya teman di Madinah, na'udzubillah, teman dari Afrika. Yang ngomong, kata dia, Syafiq, Ana mau pulangin istri Ana nih. Kenapa? Aduh, anaknya sudah 3, udah nggak berguna lah. Ana mau cari yang baru, kata dia. Na'udzubillah min dzalik. Zalim yang seperti itu. Kau tetap punya kewajiban walaupun engkau kepada istri tuamu. Itu masalahnya. Jadi ibu berlapang dadalah ketika sesuatu terjadi ibu-ibu doa ya Allah mudah-mudahan suamiku nggak poligami gitu ya. Si bapak doa ya Allah mudah-mudahan engkau beri aku istri lebih dari 1. Ya udah kuat-kuatan doa. Ibu bapak-bapak cari doa-doa mustajab, ibu-ibu cari doa-doa mustajab. Tinggal dilihat mana yang dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala itu kan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Insyaallah yang lainnya kita lanjutkan besok.